video kali ini kita akan membahas suhu dan perubahannya. Pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Dan pada suhu berapa dikatakan orang mengalami sakit demam? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada bab ini, kamu akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat perubahannya. Bagaimana mengetahui suhu benda? Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk lebih memahaminya, yuk kita lakukan percobaan berikut ini. Siapkan 3 buah ember yang masing-masing kalian isi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Hati-hati ya dengan air panas karena bisa berbahaya. Yang pertama, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat. Lalu, tangan kirimu di ember yang berisi air es. Kamu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai. Ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikanlah gambar berikut ini. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, negatif 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, 1. Alkohol jenis toluen dengan rentang min 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang kedua, etil alkohol dengan rentang min 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Sekarang kita akan membahas termometer yang menggunakan zat cair. 1. Termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. 2. Termometer suhu badan.
Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Yang kedua adalah termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga adalah termometer kristal cair. Warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, untuk kemasan kepraktisan, seringkali kita menggunakan plastik untuk wadah makanan, termasuk makanan bersuhu tinggi. Namun, hanya plastik tertentu yang aman digunakan untuk wadah makanan panas. Plastik memiliki 7 jenis yang ditandai dengan adanya kode pada plastik tersebut. Plastik yang paling aman untuk digunakan sebagai wadah makanan adalah plastik dengan kode nomor 5 atau kode PP. Plastik ini tahan terhadap suhu yang tinggi. Perubahan suhu juga dapat terjadi pada proses fermentasi, misalnya pada proses pembuatan tape. Pada proses ini, bakteri mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Suhu terbaik untuk melakukan proses fermentasi adalah 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang tebal menjaga tubuh tetap hangat. Selanjutnya, unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Jenis tanaman di pantai berbeda dengan jenis tanaman di gunung karena suhu di pantai lebih tinggi daripada suhu puncak di gunung. Dan perlu kalian ketahui, dalam kurun waktu 100 tahun ini, suhu bumi sudah naik kurang lebih 2 derajat Celcius. Kenaikan ini menyebabkan banyak masalah lingkungan seperti iklim yang tidak menentu dan cuaca ekstrim. Keadaan ini disebut dengan pemanasan global. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.